para baginda Nabi mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Baik ayah bunda abang kakak yang hadir pada malam hari ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan Amin. saya Nandi. Saya di sini sebagai host dan juga MC yang akan memandu jalannya kajian kita pada malam hari ini insya Allah. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas kajian berkenaan dengan rahasia di balik konsisten sedekah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya salah satu amalan yang sangat dicintai Allah itu adalah amalan yang istiqomah, amalan yang konsisten. Dan sedekah merupakan salah satu amalan yang memiliki banyak sekali keutamaan. Maka bagi siapa saja yang konsisten dalam melakukan amalan sedekah, tentunya terdapat rahasia kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang tersebut, yang mana eh, akan kita dengarkan, akan kita simak bersama-sama materinya pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh pemateri kita Ustadz Ihsan Septiadi. Nah, sebelum kajiannya dimulai, saya ingatkan kembali kepada ayah bunda abang kakak yang hadir pada malam hari ini untuk dapat mengaktifkan kameranya sebagai salah satu tanda adab kita kepada pemateri dan ketika pemateri menyampaikan materinya nanti mohon untuk dapat menonaktifkan audionya apabila tidak diminta ya seperti itu supaya tidak mengganggu jalannya kajian kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kajiannya kita mulai agar kajian kita malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita buka terlebih dahulu dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Kita niatkan juga Al-Fatihah yang kita baca ini sebagai wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita, mengalir pahalanya kepada kita semua, kepada orang tua kita, baik itu yang masih hidup ataupun yang telah tiada, dan juga menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mari kita buka bersama kajian malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi sebagai pembuka kajian kita pada malam hari ini, Allah ridhoi majelis kita, Allah balas semuanya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda, abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sambil menunggu pemateri kita Ustadz Ihsan Septiadi bergabung bersama dengan kita, berada di tengah kita. Nah, saya mau nyapa terlebih dahulu nih, ayah bunda abang kakak yang hadir malam hari ini. Nah, siapa di sini yang mungkin baru pertama kali ikut kajiannya Al-Arab, ikut kajiannya bersama dengan Ustadz Ihsan Septiadi? Boleh katakan saya atau raise hand menggunakan Zoom-nya. Oh, ada ini. Ini namanya siapa ini? Ini namanya belum disetting nih. Ada Bunda Anismia, Masya Allah. Bunda Anismia baru pertama ya, Bunda ya. Kalau boleh tahu dari mana asalnya Bunda? Mic-nya dihidupkan dulu Bunda. Iya, Makassar, Ustadz. dari Makassar, Masya Allah. Berarti kalau dari Makassar, beda 1 jam kita ya. Iya, Sekarang udah jam berapa Bunda? 9 berarti. jam 9:11. Masya Allah, sudah jam 9 tapi tetap semangat mengikuti kajian, Masya Allah. Semoga Allah balas semangat Bunda dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Iya, ada Bunda ini, Bunda yang pertama yang resen tadi namanya belum disetting ini. Saya nggak tahu manggilnya apa nih. Atau Bunda atau Bapak ini karena eh, kameranya juga nggak dihidupkan. Nah, ini ada juga Bunda Husnul Khotimah. Assalamualaikum Bunda.
Ada Bunda Husnul Khotimah nih, raise hand. Berarti pertama kali nih yang bergabung di kajian bersama dengan kita. Dari mana asalnya Bunda kalau boleh tahu Bunda Husnul Khotimah? Dari Magelang. Dari Magelang. Ya. Masya Allah dari Magelang, luar biasa. Ini orang-orang jauh semua ya. Nah, kalau saya pribadi dari Pontianak ya, ayah bunda abang kakak sekalian. Nah, di saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, yang hadir di sini, Masya Allah, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa. Mungkin ada di sini yang dari Sumatera, Pulau Sumatera, boleh? Aduh, assalamualaikum. Masya Kami Allah, yang Waalaikumsalam, Bapak Sugiono dari iya betul Pak, dari Riau Pak. Sumatera, bagian mananya, Pak? Riau, Riau, Riau Dari Siak. Riau, Masya Allah, Pekanbaru, Hmm. Pak ya? Iya, iya sama. Waduh, serumpun kita, Pak. Saya kebetulan asli dari Kepulauan Riau. Iya. Iya, Masya Allah. Hmm. Nah, ada lagi mungkin yang dari Nusa Tenggara, biasanya ada nih. Bunda Yeni dari Nusa Tenggara. Saya ngeliat Bunda tadi ngangkat tangan soalnya. Betul, Hmm. Bunda? Oke. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan domisili dari mana, asalnya dari mana, yang mungkin asalnya lebih jauh lagi. Ada? Dari Aceh mungkin ada? Oke, tidak ada. Saya dari Aceh, Ustaz, tapi tinggalnya di Kalimantan. Masya Allah. Siapa tadi yang dari Aceh? Rini. Oh, Bunda Rini tinggalnya di Kalimantan. Asalnya dari Aceh, Masya Allah. Di mananya Kalimantan, Bunda Rini? Di Kabupaten Mempawah. Oh, Kabupaten Mempawah ya. Kalau saya dari Pontianak, Bunda. 2 jam ya dari Iya, Mempawah. 2 jam. 2 jam Hmm. perjalanan. Masya Allah, luar biasa. Ini ada yang dari Medan nih, Bunda Rani. Masya Allah, dari Sumatera ya. Jauh-jauh semua berarti nih, ayah, bunda, abang, kakak yang bergabung pada malam hari ini, Masya Allah. Saya doakan semoga dengan hadirnya ayah bunda sekalian yang dari Makassar, dari Sulawesi, dari Sumatera, Riau, Dari Pekanbaru, Aceh. di Jawa, semoga kita Assalamualaikum selalu Ustadz. Ini dari Aceh. dari Aceh. Mariam dari Aceh. Masya Allah dari Aceh, Bunda Mariam. Ini orang-orang jauh semua ya yang hadir malam hari ini ya. Iya, 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 Semoga Ustadz. kita semua selalu diberikan semangat, selalu diberikan Amin. keistiqomahan untuk selalu dapat menghadiri majelis ilmu ya, ayah Amin. sekalian. Nah, mungkin pemateri kita Ustadz Ihsan Septiadi, apakah sudah bergabung? Mohon izin, Ustadz. Ya, sepertinya belum ya. Pemateri kita mungkin ada sedikit kendala nih untuk pemateri kita, tapi Sebentar ya, tidak apa-apa. sebentar, sebentar Ya. lagi, sebentar lagi. Oh, Ustadz. Oh, siap Ustadz. Nah, alhamdulillah sudah bergabung Ustadz Ihsan Septiadi, Masya Allah. Ya, nah untuk ayah bunda abang kakak, saya ingatkan kembali sebelum kajiannya kita mulai, boleh mungkin disiapkan lagi alat tulisnya untuk mencatat materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Nah, silakan disiapkan karena insya Allah materi malam hari ini akan sangat-sangat bermanfaat ya. Salah satu amalan yang sangat dicintai Allah yaitu istiqomah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seperti itu. Oh, dari Bunda Dewi Getsidin. Assalamualaikum, saya dari NTT Kupang. Masya Allah, Waalaikumsalam Bunda. Dari NTT, berarti beda 1 jam juga ya. Sama tadi, kayak Bunda dari Makassar ya. Luar biasa. Meskipun perbedaan waktu 1 jam, sekarang udah jam 9 berarti di sana ya. Tapi tetap semangat menghadiri majelis ilmu, Masya Allah. Baik, Ustadz, bagaimana Ustadz? Apakah sudah siap Ustadz? Oke, sepertinya Ah, ya Ustadz. siap. Oke, siap. Baik.
Nah, baik ayah bunda bangsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja marilah bersama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan oleh pemateri kita Ustadz Ihsan Septiadi yang akan membahas tentang rahasia di balik konsisten sedekah. Kepada guru kita Ustadz Ihsan Septiadi, kami persilahkan. Oke, baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu agar hati kita lapang, karena saya belajar atau diajarkan oleh guru-guru kami, hati yang lapang, rezekinya lapang. Ya, jadi kalau pengen rezekinya lapang, hatinya dulu mestilah lapang. Dan doa kelapangan hati, kelapangan rezeki adalah doa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Apa doanya? Ikuti saya ya. Antum nggak usah buka mic juga nggak apa-apa, ikuti aja. Rabbi shrahli sadri. Sambil pegang dadanya ya. Pegang dadanya, kita buka dada kita, lapangkan dada kita. Semoga dibukakan pintu rezeki yang sangat luas, termasuk ilmu malam hari ini ya. Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkan segala urusanku. Ya. Wahlul uqdatam min lisani, dan hilangkan kekakuan dari lisanku. Nah, kalau di tadabbur yang lain tuh hilangkan juga ketakutan, kekhawatiran, begitu ya. Yafqahu qawli, agar mereka mengetahui perkataanku. Nah, itu 4 doa yang dibacakan oleh Nabi Musa, lalu dicatat oleh Al-Quran, dan doa ini diajarkan ke kita, berarti doa ini sangat penting gitu ya, karena Allah langsung yang mengajarkannya kepada kita. Baik, uhayyikum bitatil Islam, tahiyah ahlul jannah. Saya sampaikan sebuah salam, salam cinta, salam kasih sayang, salam yang penuh berkah, salamnya ahlul jannah seperti antum semua suatu saat kalau antum masuk surga, amin. Maka salamnya adalah salam yang sama, yaitu salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada Bunda Anis Mia nih. Ini Iya, jamaah Ustaz. umroh yang kemarin, Masya Allah Bunda Anis ya. Sehat ya Bunda Anis ya. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian ada Bapak Sujiono nih, tadi saya lihat kayaknya dari mana-mana ya. Dari hampir seluruh Indonesia ada di sini ya. Kalau Bang Nandi bukan dari Pontianak, dari Natuna. Ya, Ustaz. Tinggalnya di Pontianak. Oke, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang maha kaya, yang insya Allah akan bikin antum kaya. Allah yang maha pemberi solusi, yang insya Allah akan menghadirkan segala solusi min haitsu la yahtasib, dari segala arah yang bahkan arah itu tidak pernah kita duga-duga sebelumnya. Saya juga mengajak antum untuk selalu bersolawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, agar sholawat itu dibalas dengan banyak kebaikan, termasuk dibalas dengan dapat syafaat dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang kekonsistenan sedekah, ya. Apa sih? Kenapa sih kita harus konsisten? Nah, itulah tema kita malam hari ini. Oke, bagi antum yang ingin bertanya atau ada pertanyaan tentang kesusahan hidup misalnya, tentang ekonomi misalnya, tentang jodoh, tentang anak, nanti tulis saja di kolom komentar. Kalau seandainya kami bisa jawab, kami akan jawab. Kalau tidak jawab, nanti Anda akan arahkan antum untuk mengisi formulir, atau nanti langsung kontak Kak Nanda. Ada Kak Nanda di sini ya. Kita akan open nanti konsultasi online, konseling online bersama dengan tim Masjid Al-Arab Mulia. Kami sendiri memang membuka konseling dari sejak sekitar 3 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kita udah buka konseling. Dan banyak banget orang-orang yang terbantu, minimal ya. Mungkin masalahnya masih sama. Setelah konseling ya bukan berarti kalau hutang tiba-tiba lunas, kalau pengen umroh tiba-tiba berangkat dapat umroh. Enggak. Enggak gitu konsepnya ya. Kita tidak menjanjikan itu. Tapi minimal cara dia melihat masalah jadi berbeda. Yang mungkin masalahnya masih sama, misalnya hutangnya 100 juta, utangnya setelah konseling 100 juta, tapi cara dia memandang masalah utang 100 juta itu berbeda.
lebih terasa ringan, lebih terasa bukan beban. Nah, hal-hal seperti yang didapat oleh orang-orang yang udah konseling bersama kami sejak 2 tahun yang lalu. Maka di malam hari ini kami juga masih membuka untuk kali kesekian ya bagi teman-teman yang pengen konseling nanti di ujung ya. Nanti juga boleh hubungi Kak Nanda. Gimana cara daftarnya? Sebenarnya gampang. Kayak nama, nomor HP. Nanti dihubungin begitu. Lalu bayar Kak Ustadz. Infak terbaik. Nanti ada dalilnya. Nah, inilah kenapa kita akan membahas tentang kenapa kalau kita itu sedekah atau kita beramal harus konsisten. Yang pertama, Bang Nandi nanti tolong catatkan ya. Dalil tentang ahabul a'mali indallahi adwamuha wa inqallah. Jadi abang kakak yang sekalian, ini saya udah dikenalin belum ya? Atau saya belum memperkenalkan diri? Kayaknya cepet banget tiba-tiba langsung materi ya. Tadi Bang Nandi udah memperkenalkan saya belum Bang Nandi? Baru nama Ustadz. Oh baru nama. Antum harus memperkenalkan dulu. Ini tiba-tiba langsung materi ini ya. Nama saya Ihsan Septiadi. Senang sekali bisa bertemu ayah bunda sekalian. Saya dari kota Pontianak. Saya 13 tahun mondok. 10 tahun di pesantren Ibnu Sina Ciamis dari SD, SMP, SMA. Tahun 11 sampai tahun ke-13 atau tahun 11 sampai tahun ke-12-nya saya mondok di Ma'had Ali Li'idadil Muallimin di Jakarta ya. An-Nuaimi nama ma'hadnya. Kemudian di tahun ke-13 sebagai syarat untuk kami lulus itu wajib setoran 30 juz. Kemudian pulang ke Pontianak tahun 2013 kami menikah. Sekarang alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak. Kemudian masuk pondok pesantren lagi 6 bulan di pondok Tahfiz Milenial Askof di kota Pontianak. Kemudian masuk pondok lagi selama 4 tahun khidmat di pondok Kiai Adi Pratama Laresindo atau yang kita kenal dengan Masjid Ismuhu Yahya. Hari ini Allah izinkan kita diamanahkan untuk membangun satu entitas dakwah baru bernama Masjid Al-Araf Mulia. Dan orang yang di depan antum ini adalah orang yang dulunya tahun 2013 adalah tukang galon, punya hutang 50 juta, menikah dengan minus 50 juta. Sebentar, saya tutup pintu dulu. Nah, kami pernah punya hutang 50 juta, menikah dalam kondisi minus, kemudian 5 tahun kemudian baru lunas. Jadi 50 juta itu kita lunas dalam waktu 5 tahun. Hidup itu Masya Allah ya, kita pernah kayak mau makan besok aja bingung. Puasa sih, tapi puasa karena kelaparan gitu. Puasa karena nggak ada yang dimakan gitu ya. Jadi di level-level itu kami tahu bagaimana rasanya nggak punya uang, bagaimana rasanya dikejar-kejar tukang tagih hutang, gimana rasanya ketika anak kita nggak bisa beliin pampers, ketika dia butuh pampers kita nggak ada uang untuk pampersnya, gimana rasanya kehabisan susu, gimana rasanya makan sepiring berdua dibagi dua gitu. Bukan karena kita sok sweet, sok romantis, karena emang nggak ada duit untuk beli nasi 2 porsi gitu loh. Adanya cuma 1 porsi dibagi 2. Lauknya ikan lele, dibanyakin kuahnya. Pernah di level-level itu. Pernah mengalami kesusahan juga. Nah, kalau hari ini kita bercerita, kita pengen ada sesuatu manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman abang kakek muda sekalian. Kemudian setelah itu setidaknya cara pandang kita terhadap rezeki, ketauhidan kita kepada Allah itu berubah. Maka salah satu untuk cara kita keluar dari masa-masa kegelapan adalah dengan satu amalan atau dengan satu hadis yang berbunyi ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa inqalla. Apa itu artinya? Ahabbul a'mali, salah satu amalan yang ahab itu artinya sangat Allah senangi, sangat Allah cintai gitu ya, sangat disukai oleh Allah SWT. Amalan ini punya sifat secara spesifik. Ahabul a'mali indallahi ya adwamuha. Nah, sifat amalan yang Allah cintai itu adalah yang adwamuha. Apa arti adwamuha? Artinya adalah didawamkan, dirutinkan, diistiqomahkan. Wa inqalla, walaupun itu apa? Sedikit, walaupun itu apa? Kecil. Ya, misalnya apa? Antum
baru belajar sedekah rutin, ya. Sedekah rutinnya berapa? Sedekah rutinnya misalnya adalah Rp1.000 per hari misalnya. Oke. Rp1.000 per hari kecil nggak kira-kira? Coba jawab. Kira-kira kalau ada orang ngajak antum sedekah Rp1.000 sehari, kira-kira itu mudah nggak? Mudah? Kecil? Insya Allah ya. Benar nggak? Ringan amalannya? 10.000. 10.000. Rp1.000 dalam satu hari. Kecil, ringan, mudah. Benar nggak kira-kira? Nah, Rp1.000 dalam sehari itu ringan, kecil, mudah. Tapi yang menjadi tantangan adalah keistiqomahannya. Maka Allah bilang lewat lisan Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadis, ahabul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Salah satu sifat amalan yang Allah sangat cintai, Allah sangat senangi gitu ya. Maka amalan itu harus punya sifat yang bernama adwamuha. Dia itu terus-menerus rutin walaupun apa? Wa in qalla. Walaupun itu sedikit, Rp1.000 itu sangat sedikit. Tapi kalau antum Rp1.000 setiap pagi, maka itulah salah satu amalan yang Allah sangat cintai. Sholat duha 2 rakaat, kira-kira ringan atau tidak? Ayo jawab di kolom komentar. Sholat sunnah duha 2 rakaat, kira-kira susah, mudah, ringan, gampang banget? Oh, ringan Ustaz. Masya Allah. Tapi walaupun ini amalannya ringan, ya hanya 2 rakaat, antum rutin tuh ngamalinya. Nah, itu masuk dalam amalan yang Allah sangat cintai. Kebayang ya maksudnya ya? Nah, kemudian antum nolongin orang yang nyebrang atau membersihkan sampah di depan rumah, nyabutin rumput. Nah, hal-hal seperti itu. Bahkan saya tuh pernah dapat bacaan gitu ya. Ada orang yang dia itu berguling-guling kesenangan di surga sampai ahlul jannah itu bertanya gitu ya. Kata ahlul jannah, apa yang membuat kau tuh sangat senang sekali? Karena aku tidak menyangka masuk surga dengan salah satu amalan sangat kecil. Apa amalanku? Salah satunya dikatakan dalam riwayat itu adalah amalannya adalah membuang sesuatu yang membahayakan dari jalan. Kalau tidak salah itu ya, membuang pohon yang jatuh, yang menghalangi jalan, dibuang, kemudian ternyata membuat orang itu dimudahkan untuk berjalan ke sana kemari, ya. Dan gara-gara itu Allah ridho dengan amalannya. Gara-gara itu dia masuk surga dan dia kayak nggak nyangka, nggak expect masuk surga gara-gara amalan hanya menghindarkan kesusahan di jalan gitu loh. Maka banyak guru-guru kami mengatakan jangan pernah remehkan amalan-amalan kecil yang kalau itu dilakukan ternyata mendapat ridho Allah. Jangan-jangan wasilah amal kecil itu membuat kita masuk surga. Kata guru saya begini, kalau ada orang membuang sesuatu dari jalan yang membahayakan kemudian masuk surga, apalagi kalau dia bangun jalan, maka banyak pahalanya. Itu kalau kata guru kami ya. Nah, taib. Jadi kenapa kita harus konsisten dalam bersedekah, dalam beramal soleh? Karena ini menjadi amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa difahami? Dapat sesuatu sampai di sini? Saya nggak akan lama. 15 menit lagi, ya. Yang kedua, amalan-amalan yang istiqomah ternyata menjadi wasilah doa-doa tuh cepat terijabah. Saya pengen cerita. Boleh nggak saya cerita? Boleh saya cerita? Dan ceritanya nggak masuk akal. Ya, tapi masuk rekening. Jadi ini cerita guru saya, ya Kiai Sardiawan Umar. Kemarin kami ngobrol banyak banget, lama banget ngobrol sama beliau. Beliau punya pondok tahfiz, Hizbah Al-Mizan, gitu ya. Kita cerita banyak banget. Ada satu poin yang menarik yang beliau ceritakan. Beliau ini konsisten dalam berdakwah, ya sangat konsisten dalam amar ma'ruf nahi mungkar, gitu ya. Amalannya tuh, ya beliau punya pondok, ngawal santri, hafalan tahfiz segala macam begitu ya, dan banyak membaca rotib al-haddad, rotib bahar dan segala macam. Saya kurang tahu juga apa-apa, tapi banyak yang beliau sebutkan, cuman saya agak kurang ingat gitu. Tapi salah satunya itu
beliau punya pondok, beliau berdakwah rutin istiqomah bertahun-tahun gitu ya. Dan apa yang menarik dari hal itu, satu ketika beliau lagi butuh uang 200 juta. Tapi jangan samakan dengan kondisi kita ya. Ini saya pengen cerita, poinnya adalah bukan di duitnya, tapi poinnya adalah di doa yang cepat terijabahnya. Jadi beliau butuh uang untuk bangun pembebasan lahan waktu itu 200 juta rupiah. Nah, kemudian lihatlah ya, seorang ustadz yang dia konsisten dengan amaliyahnya gitu ya, punya pondok tahfiz begitu ya. Kemudian beliau bilang gini, ya Allah, saya tuh tahu pahala sedekah itu pahalanya adalah dibalas 10 kali lipat atau 100 kali lipat gitu ya. Nah, maka saya ini ya Allah lagi butuh uang. Uangnya 200 juta. Sorry. 2 miliar apa 200 juta ya? Saya lupa nih. Tapi anggaplah bisa 200 juta ya. Anggaplah 200 juta. Nah, jadi ketika beliau lagi butuh 200 juta, beliau mensedekahkan uangnya 2 juta rupiah. Lalu beliau bilang, bukankah Allah itu ya melipat gandakan pahala sedekah? Akhirnya beliau sedekah 2 juta rupiah dengan kebutuhan minta sama Allah tuh dibalas 200 juta. Karena saat itu lagi pembebasan lahan gitu untuk pondok pesantren Tahfiz Hizbah Al-Mizan. Ini kalau tidak salah begitu ya. Karena waktu itu kita banyak banget ceritanya. Jadi Masya Allah gitu, bertimpa-timpa gitu ya. Nah setelah itu tak lama dari beliau sedekah 2 juta, tiba-tiba ada orang yang datang. Ceritanya ada sekitar 3 tahun yang lalu beliau kena kasih tanah. Nah, dikasih tanah. Lalu tanah itu disuruh jual. Harganya saat itu masih di 150 juta. Kemudian si bapak itu nelpon, Ustadz, bukan nelpon, mendatangi beliau. Ustadz, tanah yang saya kasih kemarin yang harga 150 juta itu udah laku apa belum? Kata ustadznya, walah, belum laku, udah saya jual-jual, belum ada yang beli, katanya begitu ya. Lalu akhirnya si orang yang ngasih, pewakif atau yang menghibahkan tanah itu bilang gini, ya udah deh Ustadz, tanah itu saya beli. Berapa harganya? Ya terserah Bapak, itu kan tanah Bapak. Bapak kasihkan ke saya disuruh jual. Tapi saya belum bisa jualnya. Kemudian Bapak mau belinya, Bapak malah nawar. Kan tanah Bapak. Unik ya. Jadi ada orang ngasih tanah, disuruh jual, belum laku. Tanah itu dibeli sama dia. Padahal itu tanah dia sendiri juga. Malah sekarang nawar. Ustadz mau jual berapa? Kata Bapak kemarin harganya 150 juta. Tapi ya terserah Bapak, itu tanah-tanah Bapak. Kok Bapak malah nawar ke saya, malah nanya ke saya, kata Ustadz Sardiawan Umar ya. Ya udah deh Ustadz, gini deh. Tanah itu saya beli karena 3 tahun yang lalu harganya 150 juta. Sekarang sudah 3 tahun berlalu, maka saya beli dengan harga 200 juta. Mau nggak Ustadz? Ya terserah Bapak. Bapak mau bayar berapapun, saya ridho, saya ikhlas menerimanya. Gitu ya. Akhirnya beliau dapat tuh. Apa yang saya lihat itu bukan di 200 jutanya, tapi betapa cepatnya Allah mengabulkan doa dari orang yang beramal secara istiqomah. Maka biasakan teman-teman. Saya juga dapat ajaran dari guru saya itu, dari ustadz saya, bahwa kalau kita mau berdoa, berdoalah setelah kita beramal soleh. Misalnya pagi-pagi nih, antum GSS, gerakan sedekah subuh pagi-pagi. Setelah sedekah 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, berapa puluh ribu gitu ya. Langsung tuh tulis doanya. Kak Nanda, izinkan ya doain kami. Kami punya anak yang sedang pengen kuliah, semoga dapat beasiswa. Ya Allah. Putus-putus suara saya. Iya kan? Enggak kan, lancar kan? Ya Allah, izinkan saya dipanggil ke Baitullah ya. Habis sedekah tuh, begitu antum screenshot bukti transfer, di bawahnya itu doa, titipin doa. Itu adalah salah satu waktu mustajabah berdoa adalah setelah kita beramal soleh. Nah, itu ya. Salah satu waktu mustajabah untuk kita berdoa setelah beramal soleh. Antum sedekah beramal soleh nggak? Beramal soleh. Maka salah satu amalan yang dimudahkan atau doa yang dimudahkan untuk dikabulkan adalah doa yang dikerjakan setelah kita berbuat amal soleh. Itu kenapa habis kita sholat biasanya kita berdoa.
Habis kita sedekah, kita berdoa dan nanti minta doa. Nah, nanti Kak Nanda tuh mendoakan. Toyib, saya bilang tadi 15 menit saja, saya nggak lama-lama ya. Jadi pertama tadi adalah akan Allah jadikan amalan yang konsisten itu adalah amalan yang sangat dicintai. Kalau amalannya saja Allah cintai, berarti kira-kira ya, kira-kira orangnya yang melakukannya dicintai Allah nggak? Kan amalannya Allah cintai nih. Orang yang melakukannya kira-kira Allah cintai nggak? Tuh Bang Nandi, tolong dituliskan doa Nabi Musa tadi Bang Nandi. Surah berapa ayat berapa yang Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tolong carikan Bang Nandi. Nanti kirimkan di grup, di kolom komentar ya. Nah, antum kebayang nggak maksudnya? Amalannya saja dicintai, apalagi orang yang melakukannya. Maka antum dapat cinta dari Allah SWT. Nah, salah satu ciri Allah mencintai antum adalah doa-doa orang yang dicintai oleh Allah itu cepat sekali dikabulkannya. Bahkan saat dia belum berdoa, belum keluar dari lisannya, dari mulutnya, baru terbetik di hatinya. Ya Allah pengen A, ya Allah pengen B, ya Allah pengen C, ya Allah lagi butuh D, ya Allah pengen banget, butuh banget sesuatu, langsung Allah ijabah. Pernah nggak antum kayak begitu, ngerasa kayak begitu? Lagi terbetik nih, belum ngomong, belum terucap dari lisan, baru ada di hati, baru ada di pikiran, tiba-tiba barang itu langsung muncul. Pernah nggak kayak gitu? Kalau pernah, selamat. Salah satu ciri antum doanya sangat mustajabah. Barakallahu fikum. Oke, kita sampai di situ saja, ayah bunda, ya. Antum lakukan saja amalan konsisten istiqomah dan semoga kalau mau kita tutup terakhir ya semoga terakhir ya tadi pertama itu amalan cintai, kedua gampang doa dikabulkan, terakhir semoga jadi wasilah husnul khotimah. Kenapa? Karena seseorang akan dimatikan dalam suatu amalan yang sangat biasa dia kerjakan. Betul apa tidak? Pernah nggak kita dengar ada orang yang meninggal lagi sujud? Kenapa dia bisa meninggal lagi sujud? Karena dia ahlus sholat. Dia pasti senang sholat. Sholatnya berjamaah, benar nggak? Kan nggak ujuk-ujuk nih, tiba-tiba baru sholat sehari, tiba-tiba langsung Allah izinkan. Nggak begitu kan caranya. Benar nggak? Itu karena dia istiqomah sholat tepat waktu. Allah ridho dengan amalannya. Sampailah Allah izinkan dia meninggal dalam kondisi sujud. Karena dia memang ahlus sujud. Dia ahlus sholat. Pernah nggak kita mendengar ada orang yang meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat? Kenapa bisa begitu? Karena dia sangat terbiasa dengan maksiatnya sampai Allah matikan di dalam kondisi yang dia biasa melakukannya. Nah, kalau kita terbiasa sedekah, semogalah kita meninggal setelah sedekah. Sedekah itu mengampuni banyak dosa-dosa kita. Sedekah itu dapat pahala amal jariah. Baru Allah cabut nyawa kita dalam kondisi dan setelah beramal soleh dalam kondisi yang terbaik, husnul khatimah. Dapat nikmat di kubur, dapat nikmat di barzah, dapat nikmat di jannah. Dan semoga antum Allah lapangkan, Allah luaskan nikmatnya dunia dan akhirat. Pernah nggak melihat Ustadz Dai meninggal dalam kondisi ceramah? Pernah nggak? Pernah? Lagi ceramah, lagi khotib Jumat, lagi ceramah ngomongin kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meninggal. Kenapa bisa begitu? Nah, karena seseorang akan dimatikan dalam kondisi yang dia itu biasa melakukannya. Kalau dia terbiasa sedekah, dia akan menjadi ahlul sodakoh. Dan pintu ahlul sodakoh itu ada, terbuka. Maka tugas antum yang udah terbiasa dengan sedekah, ajak orang lain untuk sedekah. Kemarin Bunda Anis ya, ngajak keluarganya untuk sedekah. Itu mantap. Itu mantap. Itu berkah. Karena kalau kita ngajak orang sedekah, ya, Rp1.000 sehari, dia sedekah. Pahala yang sedekah kita dapat tanpa mengurangi pahala dia. Mandala ala khairin falah ajri mithlu fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia dapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Silakan. Itu saja Bang Nandi. Ya, silakan Bang Nandi.
Silakan yang mau bertanya boleh tentang Masya Allah. hidup, tentang apapun insya Allah. Kalau bisa kami jawab ya, insya Allah. Baik, syukron. Terima kasih banyak kepada Ustadz Septiadi yang sudah menyampaikan materi pada kajian malam hari ini. Baik, untuk ayah bunda abang kakak sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, pertanyaan berkaitan dengan kajian kita pada malam hari ini, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau kolom komentar di Zoom ini ya. Silahkan nanti ditulis dan akan dijawab oleh guru kita, oleh pemateri kita, Ustadz Ihsan Septiadi. Dan jika ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, nanti akan kita jawab di lain kesempatan, insya Allah. Silakan ayah bunda abang kakak yang ingin bertanya langsung tuliskan di kolom chat. Ada yang mau bertanya, ayah bunda abang kakak sekalian? Oke, ada nih Ustadz dari dari Bunda Rini Cinta. Pertanyaannya, rajin sedekah bisa juga didekatkan dengan orang-orang baik pilihan Allah Subhanahu wa taala tidak Ustadz? Oh, bisa dong. Kan tadi rajin sedekah itu menjadi wasilah kemudahan doa-doa kita terijabah. Maka antum mau deketin jodoh, bayar dengan sedekah. Nanti kupinang kau dengan sedekah gitu. Bisa, bisa. Bisa, Bang. Lanjut, Bang Nandi. Oke, dari Bunda Rizky Amelia, bolehkah saya bertanya waktu-waktu mustajab untuk berdoa? Dan ada juga Oh, yang boleh. bertanya waktu mustajab untuk bersedekah nih Ustaz. Waktu mustajab bersedekah dan waktu mustajab berdoa. Waktu mustajabah atau waktu terbaik untuk sedekah adalah subuh. Maka kita bikin namanya gerakan sedekah subuh. Kenapa subuh jadi waktu terbaik? Kita baru mulai dengan kebaikan. Bangun tidur langsung memulai diri waktu itu dengan kebaikan. Oke, dan konsepnya kalau orang sedekah itu adalah dia menunjukkan bahwa dia itu orang yang kaya. Kalaupun dia belum kaya, maka insya Allah orang yang sedekah akan Allah kayakan. Karena memang mentality orang kaya itu suka berbagi. Maka nggak heran. Nanti datang dua malaikat. Salah satu malaikat itu akan berdoa, ya Allah, ini orang udah sedekah. Jadikan dia orang yang kaya. Jadikan dia orang yang bertakwa. Jadikan dia orang yang terbaik. Jadikan dia orang yang penuh dengan kemudahan hidupnya. Balas dengan yang terbaik, ya Allah, kata malaikat yang pertama. Yang kedua malah mendoakan keburukan. Maka kalau antum tanya ke saya, sedekah yang paling baik kapan waktunya? Itu di subuh. Itu mantap. Dan amal-amal subuh itu dahsyat semuanya. Termasuk berdoa di subuh hari atau bahkan sebelum fajar. Itu kan adalah sepertiga malam terakhir di jam 3 menuju jam 4 ya. Di sepertiga malam terakhir itu Allah dikatakan dalam salah satu hadis itu turun ke langit bumi dan bertanya, wahai hambaku, mana yang mau minta ampun sini aku ampuni. Yang mau minta jodoh sini datang kepadaku. Yang mau minta diberikan rezeki sini datang kepadaku. Itu di sepertiga malam terakhir. Maka doa-doa saat itu kan jam-jam tahajud. Itu makbulnya Masya Allah. Kata Imam Syafi'i itu seperti anak panah yang tanpa ada hambatan langsung kena sasaran. Boom gitu loh. Dan memang kan malam-malam kadang sinyal wifi lagi kencang-kencangnya. Nah, di sepertiga malam terakhir itu adalah waktu mustajabah untuk kita berdoa, waktu mustajabah, waktu terbaik untuk kita bersedekah, untuk kita baca Quran, untuk kita tahajud, untuk kita bangun, melakukan aktivitas lain-lainnya. Itu di subuh. Next, Bang Nandi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, cara menyemangati diri untuk selalu istiqomah. Oke, bilang selalu begini, dosaku banyak, ya, dosaku banyak, amalanku receh, harapanku surga. Apa? Dosaku banyak, amalanku receh, harapanku surga. Nah, kan kita udah tahu, sadar diri ya. Sikit pahala kita nih, amalan kita sikit gitu. Jadi kalau kita masih juga tidak istiqomah, malas-malasan istiqomah. Nah, ingat lagi, dosa kita tuh banyak. Mana? Siapa yang hari ini tidak punya dosa? Yang hari ini ya, yang tidak berbuat dosa, angkat tangan katakan saya. Yang yakin banget bahwa hari ini gak punya dosa.
Coba angkat tangan katakan saya. Saya Ustadz, hari ini saya bersih dari dosa Ustadz. Ada? Tidak ada kan? Banyak dosa kita tuh. Jadi kalau kita melakukan amalan tuh, pakai ya Allah, semoga nih amalanku menjadi wasilah terampuni dosa-dosaku di masa yang lalu, di masa yang kini, di masa depan, atau bahkan di masa yang engkau lebih tahu tentangnya ya Allah. Banyak dosa kita. Amalannya receh. Kadang baru sunnah 2 rakaat. Ya termasuk tadi. Receh kan Rp1.000 per hari. Betul kan? Hah, kan amalanku receh, dosaku banyak, amalanku receh. Kemudian apa? Harapanku surga. Pengennya minta surga kan kita kan? Tapi gak apa-apa. Karena Allah bilang, amalan walaupun itu receh, tapi kalau rutin istiqomah dilakukan, itu amalan dicintai. Ah, semoga lah dengan Rp2.000, Rp5.000 per hari, Rp10.000 per hari, itu menjadi pintu kebaikan dalam hidup kita. Dan salah satu kebaikan itu, Allah tanamkan istiqomah dalam hidup kita. Baik. Ada lagi Bang Nandi? Ada lagi Ustaz. Apakah boleh bersedekah saat punya hutang? Oh, boleh banget. Sedekah lagi punya utang. Contohnya ya, ada orang punya hutang 100 juta. Dia cuma punya uang 100.000. Pilih mana? Sedekah atau bayar hutang? Kan uangnya 100.000 tuh. Oke. Sedekah itu betul, sunnah. Hutang itu wajib dibayar. Tapi uangnya cuma 100.000. Kalaupun dia bayar 100.000, itu masih 100 juta dikurangnya 100.000. Berarti 99 juta 900.000 masih hutangnya. Masih banyak. Nah, kalau dia sedekah, kata Allah nanti di surah kedua surah Al-Baqarah ayat 291. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli suratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi Allah bilang orang yang dia sedekah perumpamaan itu seperti 100 biji ya. Kan 7 tangkai. Jadi satu pohon itu punya 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Maka jadi 700 biji. Kalau 100.000 rupiah dikalikan 700 sama dengan berapa? 7 juta. 70 juta. Bang Nandi berapa Bang Nandi? 100.000 dikalikan 700 berapa? Saya agak lambat kalau ngitung tuh. 261 Al-Baqarah 261. 100.000 rupiah dikalikan 700. 70 juta. Allah balas dengan 70 juta. Nggak ada Ustadz, aku udah sedekah dah. Mana duitnya? Kadang Allah ngasih rezeki itu nggak langsung duit itu turun dari langit. Terbang ke rumah kita. Bup gitu ya. Assalamualaikum lagi uang yang ngetok pintu tuh ya. Nggak gitu caranya. Caranya kadang datang peluang. Habis sedekah 100.000 dapat peluang. Antum nih kemana ya? Emang ada apa? Saya cari-cari antum nih. Nak ngapa? Nih saya ada proyek. Harga proyeknya 100 juta. Bikin website untuk kementerian anu. Mau ndak? Antum kan saya tahu paling jago kalau bikin website. Nah ini ada proyek 100 juta. Coba kerjakan. Keuntungannya adalah misalnya 50 juta. Kita bisa bagi dua, 25 juta seorang. Mau enggak? Mau. Tuh dapat 25 juta. Nah, nanti yang sisanya mana? Sisanya bisa jadi kesehatan. Oh, atau sisanya setelah dapat proyek ini dan dia berhasil mengerjakan dengan baik, ya dia dapat tender berikutnya, dapat proyek-proyek berikutnya, dapat peluang-peluang berikutnya. Jadi juga 70 juta tuh. Gitu. Kebayang ya? Nah, jadi kadang sedekah itu malah bikin hutang lunas. Ada ya rezekinya min haitsu la yahtasib. Begitu Bang Nandi ya, tergantung dulu. Tapi kalau antum punya uang 100 juta, utang antum 100 juta, ya antum bayar utang. Jangan disedekahin dulu uangnya, bayar utang. Kalau emang uangnya 100 juta, kemudian utangnya 100 juta, bayar utang. Tapi kalau 100.000, 200.000, coba antum sedekah. Gitu ya. Baik. Ada lagi Bang Nandi? Ada Ustaz. Lanjut Ustaz ya. Lanjut. 2 lagi lah, Nah, 3 lagi lah. oke. Adakah amalan yang bisa melapangkan hati dari rasa sakit hati? Ada 2 amalan. Amalan 1, Bunda,
Baca doa tadi, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dibaca dengan terjemahannya. Lapang dada. Coba ikuti saya ya. Ikuti. Pegang dadanya. Hati yang lapang. Oke, dah. Hati lapang. Oke. Nih, hati lapang. Nah gitu. Coba. Hati lapang. Dah. Rezeki datang. Oke, sekali lagi. Hati lapang, rezeki datang. Oke, dah. Itu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hati lapang, rezeki datang. Nah, yang kedua, Bang Nandi, untuk Bunda ini, tolong setiap malam sebelum tidur memaafkan orang lain. Nih, lagi baring. Bismika Allahumma wa bismika amut gitu ya. Terus langsung, ya Allah, saya maafkan semua kejadian, semua orang yang bikin saya tuh nggak nyaman hati hari ini, yang bikin saya nggak tenang hari ini, yang bikin saya gelisah, yang bikin saya muram, yang bikin saya tuh kusut. Saya maafkan semuanya ya Allah, dan maafkan juga ya Allah dosa-dosa saya ya Allah. Tidur antum. Itu lapang, selapang-lapangnya. Rezeki datang sedatang-datangnya. Masya Allah. Dua amalan itu Bang Nandi. Lanjut Bang Nandi. Ya, dua lagi lah, dua lagi. Mati, mic antum Bang Nandi. Oh, Kak apa? Nanda, siapkan formnya. Kalau misalnya ada yang mau konsultasi, curhat, private, online, by phone. Siapkan formnya Kak Nanda. Atau Bang Nandi boleh siapkan formnya. Ya, atau Kak Nanda tuh, ada Kak Nanda, tolong siapkan nomor HP, nama aja. Kalau yang mau daftar untuk dia mau curhat ya. Kalau masalah hidup atau apa laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan insya Allah. Tapi kalau mau sama laki-laki juga kita ada. Ya biasa sama saya juga, mau perempuan mau laki-laki, bebas-bebas aja, ahlan wa sahlan gitulah ya. Bebas. Silakan yang mau ada form nanti curhat boleh ya, silakan. Oke, ada lagi Bang Nandi? Oke, tadi Ustaz. Jika kita menemukan uang jatuh, kemudian disedekahkan, apakah harus menunggu waktu dulu, Ustaz? Nah, intinya itu, Eh, Ustaz. Kalau nunggu Kalau waktu. saya enggak, kalau saya dapat uang, ya kadang saya lihat-lihat dulu ya. Kalau 1.000, 2.000 biarin lah gitu. Tapi kalau 100.000 kadang langsung saya ambil, saya masukin ke kotak infak masjid biasanya. Kayaknya gitu kalau saya. Dah kejawab dah, langsung tak jawab lah. Ada lagi Bang Nandi? Dari Bunda Desi, bolehkah kita sedekah subuh konsisten tiap hari, tapi nilainya tidak sama? Boleh, boleh. Kalau kita dapat rezekinya 5.000, Allah kasih rezeki banyak lagi 15.000. Allah kasih rezeki banyak lagi 50.000. Allah kasih rezeki lagi 100.000. Allah kasih rezeki lagi 1 juta. Amin. Kalau antum bisa sedekah 1 juta sehari, berapalah Allah kasih rezeki antum tuh. Kebayang ya? Sedekah lagi 10 juta. Sedekah lagi, makin banyak lah duit itu insya Allah. Makin kaya raya dan bertakwa. Amin. Amin. Boleh. Lanjut. Mungkin ini yang agak urgen, Ustaz. Pertanyaan dari Bunda Husnul Khotimah nih, Ustaz. Nah, Kalau punya hutang, tapi orang dihutangi sudah lost kontak. Nah, gimana tuh, Ustaz? punya hutang. Lu orang itu lost kontak. Cari di Iya. sosial dulu. Cari di sosial media. Hari ini rasa-rasanya sangat jarang orang yang punya sosial media. Bener nggak? Sangat jarang kayaknya. Antum cari dulu, pasti ketemu. Nggak anaknya, nggak ini, pasti ketemu. Aku yakin. Sangat jarang sekali orang hari ini nggak punya sosial media. Contoh, Bunda siapa sih ini ya? Kak Dahlia. Oh, betul-betul sudah lost kontak sekian tahun. Nah, cari dulu, maksimalkan mencarinya. Kalau ternyata antum nggak ketemu juga sama orang itu, sedekah atas namanya. Ya Allah, Allah Maha Tahu, saya sudah berjuang untuk bayar hutang, untuk bayar hutang, tapi nggak ketemu orangnya ya Allah. Maka izin ini saya sedekah atas namanya ya Allah. Kalau antum lupa namanya, Allah Maha Tahu kok siapa yang antum utangin dia gitu ya.
Atas nama dia lah pokoknya ya Allah. Saya pun tak tahu nama dia siapa ya Allah. Tapi pokoknya ini dia. Yang engkau lebih tahu pokoknya ya Allah. Gitu lah. Sedekah atas nama dia. Semoga lah sedekah itu diterima ya. Yang menjadi wasilah nanti tidak menjadi hutang yang dibawa mati gitu loh. Gak apa-apa Bunda Husnul Khotimah ya, sedekah atas nama dia. Kalaupun bahkan Bunda lupa nama dia, Bunda bilang ya sama Allah. Pokoknya engkau lebih tahu ya Allah gitu. Sudah ya kayak nanti ya? Ya, Ustaz. Atau ada masih pertanyaan belum bisa jawab? Ada satu lagi sih, Ustaz. Apa itu? Ah, saya punya hutang sudah dibayar atau dipotong dari gaji, ingin segera lunas sebelum waktunya. Bagaimana amalannya, Ustaz? Sebentar gimana? Punya hutang, pembayarannya itu pakai potong gaji, tapi pengen segera lunas sebelum waktunya. Itu gimana amalannya tuh, Ustaz? Amalannya berjualan. Jadi kalau pakai ngitung gaji doang, gaji itu tetap sudah ditetapkan sama Allah. Sama Allah. Sama atasan sudah ditetapkan gajinya kan. Misalnya kita kerja gajinya 5 juta rupiah gitu. Ya segitu. Kalau mau lebih, mau cepat jualan. Maka saya juga ngajak Bang Nandi, Kak Nanda segala macam tuh harus bisa punya skill jualan yang halal ya, jualan yang halal gitu. Dan Bang Nandi kemarin kan belajar TikTok live gitu ya, gimana live TikTok bisa menghasilkan uang, bikin video-video bisa menghasilkan uang. Ya memang harus punya skill dagang, jualan, entah bikin bakso frozen, bikin tahu bulat goreng dadakan, bikin cireng isi, jualan sosis pentol dan lain sebagainya. Harus bisa jualan, itu amalannya. Dan itu sunnah loh jualan itu. Dan itu apa? Rasulullah sebelum beliau jadi nabi itu berdagang. Nanti saat jadi nabi mengajarkan para sahabat berdagang. Nah, amalannya berdagang. Seriously. Dan apa saja yang halal. Misalnya kalau kita di sekolah, mungkin kita bisa ngambil tender pembuatan seragam. Yang penting halal ya, bukan dengan sogok-sogokan ya. Kemudian juga bisa jualan catering, catering siap saji atau apa, tawarkan ke kawan-kawan sekolah. Kadang sekolah kan suka bikin agenda acara gitu ya, bikin catering dan lain sebagainya. Jualan ya Bunda amalannya. Ya sisanya doa ada pasti gitu loh. Nah, sip. Ada lagi Bang Nandi? Boleh Kak, satu lagi, Ustaz? Hmm. Kalau ini kebalikannya tadi, Ustaz. Saya menagih hutang, dia pinjam uang ke saya, tapi orangnya sudah lost kontak. Nah terserah Bunda mau dia ikhlaskan atau mau seperti apa. Susah pula kalau kayak gitu kan. Ya atau mau dimaafkan tapi tidak diikhlaskan, nanti ditagih di akhirat, ya terserah Bunda. Tapi saya tuh ingat gini ya, pesan dari sebuah ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Orang, contoh gini, misalnya nih, Bunda Anis, misalnya ya, menghutangi Bunda Yeni. Ini jangan sampai terjadi. Misalnya saja, misalnya. Bunda Anis menghutangi Bunda Yeni, misalnya. Dah, tiba-tiba Bunda Yeninya hilang, nggak bisa apa namanya, nggak bisa dihubungi segala macam. Nah, janjinya kapan? Janjinya misalnya setahun diganti dibalikin. Lewat setahun ya hilang, nggak dibalikin tuh. Nah kata Ustadz Khalid ya di kan satu tahun tuh 365 hari benar ya. Nah, ketika dia itu berjanji setahun untuk melunasi, ternyata lewat dari 365 hari belum bisa dilunasi, dia dianggap tercatat bersedekah senilai uang yang dihutangin. Misalnya, Bunda Anis menghutangi Bunda Yeni 10 juta. Tidak terbayar sama Bunda Yeni di hari ke-656. Oke. Kan harusnya 365 hari. 366 tidak terbayar. 367 hari nggak terbayar. 400 hari nggak kebayar. Nah, setiap hari itu dihitung kayak argo berjalan.
dihitung sama Allah dia seperti bersedekah 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kebayang nggak tuh argonya? Dahsyat nggak tuh? Nah, maka kadang tuh ya tergantung antum lah itu ya. Mau antum ikhlaskan dapat pahala, ada juga dalilnya. Antum buka deh Quran surah kedua Al-Baqarah 261 sampai Al-Baqarah 274. Itu adalah kurang lebih 14 ayat tentang SOP bersedekah. Al-Baqarah surah kedua, Bang Nandi catat Al-Baqarah surah kedua ayat 261 sampai ayat 274. 14 ayat SOP bersedekah. Nanti salah satu SOP-nya ada ayatnya di situ adalah bahwa engkau lunaskan itu lebih baik, engkau ikhlaskan itu lebih baik. Tapi kalau antum tak bisa ikhlas, antum juga tercatat bersedekah setiap hari senilai total yang antum pinjamin. Nah, begitu. Lalu orang yang tidak berniat melunasi hutang, dia tercatat sebagai pencuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan kita tagih di akhirat karena hutang itu dibawa mati. Dan pesan saya buat semua yang hadir pada malam hari ini, catat yang ini yang wajib catat, catat yang ini catat ya. Jangan pernah kita berhutang dan jangan pernah menghutangi kecuali kalau kita siap kehilangan, kecuali kalau kita siap mengikhlaskan. Boleh antum menghutangi orang tuh gak haram, tapi punya mental. Antum siap kehilangan, antum siap tidak dibalikin uangnya, antum siap untuk mensedekahkan uang itu, antum siap untuk apa? Mengikhlaskannya. Antum siap dicaci maki saat antum menagihnya. Kadang orang yang berhutang datang kayak kucing nangis. Tapi begitu ditagih kayak harimau. Lebih galak yang punya utang daripada yang menghutangi. Kalau lagi nagih biasanya. Bener nggak? Kejadian nggak? Coba ngaku. Ada nggak kayak gitu yang ngutangin temannya pas ditagih? Sabar bah. Tahu bah aku. Bener nggak? Tahu bah aku punya utang. Kau nih bah tak sabar betul gak? Aku baru utang 1 juta sama kau. Macam ya 10 juta. Tahu bah. Kau tuh kaya, aku tuh susah. Oh kok galak. Bener gak? Kayak gitu kadang kalau orang yang kita hutangin. Kalau antum tak siap digitukan, jangan menghutangi orang. Kalau antum tak siap diputuskan silaturahmi, hilang, tak bisa dikontak, jangan menghutangi orang. Gitu loh maksudnya. Jadi jangan berhutang dan jangan menghutangi kalau nggak siap. Gimana Ustadz biar dapat rezeki yang banyak? Punya skill jualan. Antum bisa live TikTok, antum bisa buka gerobakan depan rumah jual es teh jumbo. Beli 10 gratis 5. Apapun lah. Asal jangan menjual diri. Asal jangan menjual kehormatan. Jualan. Nih lagi fase musim kurban. Jualan kurban. Pak, saya bantu jualkan kambingnya ya Pak. Saya ini nggak punya kambing, tapi saya mau jualan kambing. Saya bantu jualan kambingnya Pak. Saya dapat berapa satu ekornya Pak? 100.000. Oke, saya jualin Pak. Nah gitu loh. Ya ada effort, ada perjuangan, jualan. Biar nggak punya utang, biar rezekinya bertambah. Oke, itu pesan saya. Jangan berhutang dan jangan menghutangi kalau tidak siap. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Gitu Bang Nandi. Siap, Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Materi malam hari ini berkenaan dengan konsisten bersedekah, Masya Allah. Rahasia di balik konsisten sedekah. Terima kasih Ustadz Septiadi yang sudah Ustadz Isa Septiadi yang sudah menyampaikan materi kajian kita malam hari ini. Semoga dari materi malam hari ini dapat menambah ilmu kita, dapat menambah keimanan kita semua, dan semoga dari wasilah kita hadirnya dalam majelis ilmu ini, Allah lipat gandakan pahala kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah tadi kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah resume dan juga rekaman kajiannya akan kita kirimkan di grup. Nanti ditunggu saja informasinya dari admin grupnya. Marilah kita tutup bersama-sama kajian malam hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC dan juga moderator, mohon maaf apabila ada salah kata baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Sampai berjumpa kembali di kajian-kajian berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dan saya akhiri kajian malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.